Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Aib Muhammad Syifa di Breaking News. Nah, mungkin pada hari ini saya akan menemani Anda pada 5 menit ke depan. Berita yang pada hari ini yang ingin saya sampaikan yaitu muncul dari kelas KPI 5B mengenai tentang jurnalisme yang ada di Indonesia dan jurnalisme yang ada di dunia. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang jurnalisme yang ada di Indonesia. Nah, jurnalisme merupakan bagian penting dalam dinamika sosial, politik, dan budaya sebuah negara. Nah, di Indonesia, perkembangan jurnalisme telah melewati berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Perkembangan jurnalisme di Indonesia udah mencerminkan sejarah perubahan politik dan kemajuan teknologi dari masa kolonial hingga masa kini. Jurnalisme yang ada di Indonesia telah menjadi adat penting untuk menginformasikan, mengkritik, dan memperjuangkan perubahan dalam masyarakat. Meskipun masih ada tantangan dan hambatan, jurnalisme tetap menjadi kekuatan penting dalam pembentukan opini publik dan menunjukkan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, jurnalisme adalah salah satu pilar utama dalam masyarakat yang berperan dalam menyediakan informasi, memberikan suara kepada masyarakat, dan memberikan kekuasaan di Indonesia. Perkembangan jurnalisme telah melewati perjalanan yang panjang dan mencerminkan dinamika sejarah, politik, dan teknologi. Nah, masuk ke kolonial, periode awal yang membentuk fondasi perkembangan jurnalisme di Indonesia. Pada masa itu, jurnalisme dipandang sebagai alat kolonialisme yang digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah Belanda atas wilayah yang ada di Indonesia. Namun jurnalisme pribumi juga mulai tumbuh dan menjadi wadah bagi suara perlawanan terhadap kolonialisme, dan era kemerdekaan menjadi tonggak bersejarah yang mengubah landscape jurnalisme yang ada di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, muncul surat kabar nasional pertama Merdeka yang menjadi pelopor dalam perkembangan jurnalisme di tanah air. Pluralisme dunia pers, namun masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto membawa kontrol ketat pemerintah terhadap media dan kebebasan pers menjadi terbatas. Sebagian besar media tunduk pada sensor dan pengawasan ketat. Meskipun demikian, jurnalisme pribumi tunduk pada sensor dan pengawasan ketat. Nah, perubahan dramatis terjadi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Kebebasan pers meningkat dan terjadi ledakan. Nah, terus lanjut ke jurnalisme yang ada di dunia. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kondisi jurnalisme yang ada di dunia. Nah, kondisi jurnalisme di dunia saat ini menghadapi tantangan besar dan dengan seiring perubahan yang cepat dalam teknologi dan landscape media, kebebasan pers, berkelanjutan bisnis media, serta isu desinformasi dan hoax adalah beberapa isu kunci yang memerlukan perhatian serius. Namun, teknologi juga memberikan peluang untuk jurnalisme yang lebih kuat dan responsif. Jurnalisme adalah profesi yang memiliki peran penting dalam menyediakan informasi, memeriksa kekuasaan, dan membentuk opini publik di seluruh dunia.
jurnalisme memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk masyarakat dan membantu menjaga demokrasi dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang pesat. Dunia jurnalisme telah mengalami perubahan mendalam. Transformasi ini bukan hanya mencakup cara berita disampaikan, tetapi juga memengaruhi hampir setiap aspek praktik jurnalisme. Nah, di tengah perubahan ini penting untuk menyelidiki dan memahami kondisi jurnalisme yang ada di dunia pada saat ini. Ya, mungkin itu saja berita pada saat ini. Saya Aib Muhammad Sifa pamit undur diri.